Sesi ini kita akan mengoptimalkan blog kita berkenaan dengan menu. Pastikan Anda sudah membuka website Anda, lalu perhatikan di bagian header, sini nampak ada dua buah menu, yaitu beranda dan blog. Kita akan optimalkan. Untuk itu pastikan Anda sudah login ke panel admin area. Untuk bekerja dengan menu, bila kita sudah berada di dashboard, bisa dilakukan melalui dashboard atau melalui penyesuaian pada tema. Namun sebelum itu, kita akan menambahkan satu menu newsletter, dan itu merupakan plugin bawaan dari tema yang kita gunakan. Jadi sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu plugin tersebut. Kita pilih plugin, lalu kita aktifkan newsletter. Setelah aktif, kita akan diarahkan untuk men-setting newsletter yang sedang kita aktifkan. Langsung kita pilih next. Kemudian sini ada informasi. Blog saya adalah informasi tentang nama blog kita. Kemudian email yang akan mengirimkan newsletter kepada pengunjung. Pastikan email ini aktif dan bisa mengirimkan informasi apa saja kepada pengunjung. Jadi misal sebagai contoh, saya akan isikan email yang aktif, misalnya justin.shadi@gmail.com. Nanti Anda tinggal menyesuaikan email Anda, lalu kita pilih next. Pada subscription form, kita aktifkan nama, lalu kita aktifkan privacy. Artinya nanti pada saat pengunjung mau berlangganan ke newsletter kita, yang diminta adalah nama dan privacy. Kemudian tulisan bisa kita ganti, misalnya berlangganan. Selanjutnya klik next. Sudah selesai, kita klik next kembali. Ini adalah untuk mencoba atau tes apakah email ini bekerja dengan baik atau tidak. Anda bisa lakukan dan tes, mungkin nanti mengirim ke salah satu email yang ada. Namun bila ini sudah kita pastikan bahwa emailnya bekerja, kita bisa langsung pilih next. Oke, selesai. Kita pilih next kembali. Kita pilih go to dashboard. Setelah tampil begini, artinya newsletter kita sudah aktif. Untuk melihatnya, ini kita buka blog kita. Lalu kita perhatikan pada header atau pada bagian menu, kan bertambah satu buah menu yang bernama newsletter. Bila ini kita klik, kita akan ditampilkan halaman newsletter, tempat pelanggan berlangganan. Bila ada informasi yang akan kita informasikan kepada pengunjung dari website kita. Yang berikutnya, kita akan menambahkan satu buah menu kembali, yaitu untuk kontak kami atau hubungi kami. Untuk itu, kita kembali lagi ke panel admin area. Untuk melakukan hal tersebut, yang kita butuhkan adalah yang pertama plugin kontak form. Caranya, kita klik plugin, lalu kita akan tambahkan baru. Karena di sini belum ada plugin kontak form, kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Kita pilih tambah baru. Lalu pada kolom pencarian kita tuliskan kontak form. Yang populer digunakan dan mudah, namun sangat baik, itu adalah kontak form 7. Lalu kita pilih pasang sekarang. Setelah terpasang, kita langsung aktifkan. Langkah berikutnya, kita akan membuatkan satu buah form dengan cara
Setelah kontak POM kita aktifkan, maka pada sisi sebelah kiri itu akan bertambah satu menu namanya kontak. Kita klik, lalu kita akan buatkan baru. Di contoh di sini sudah ada kontak POM 1. Kita akan buatkan untuk membuat menu hubungi kami. Caranya kita klik add new, lalu kita tuliskan judulnya, misalnya kontak saya. Ini hanya penamaan untuk kontak POM, tidak berhubungan dengan nama menunya. Jadi Anda boleh menuliskan nama apa saja. Lalu kita perhatikan isinya. Di sini ada your name. Kalau Anda mau menggantinya dalam bahasa Indonesia, silahkan, nama saya dan seterusnya. Tapi untuk sementara ini kita abaikan saja. Setelah itu kita pilih save. Oke, setelah kita berhasil membuat satu kontak POM, kita perhatikan pada kode yang tertulis di sini. Inilah yang akan kita copy nanti pada halaman yang akan kita buat menjadi satu menu kontak POM. Kita bisa lakukan sekarang. Caranya kita blok, lalu kita klik kanan, copy. Oke, setelahnya kita buatkan halaman untuk kontak POM. Pada posisi ini, sisi sebelah kiri kita pilih laman. Lalu kita akan buatkan halaman baru. Caranya klik tambah baru. Halaman ini nanti akan berfungsi sebagai halaman kontak. Lalu kita tuliskan, misalnya judulnya adalah hubungi kami. Isinya, ya, kita perhatikan isinya adalah kode yang tadi sudah kita copy. Dengan demikian kita tinggal klik kanan lalu pilih paste. Maka kode kontak yang kita buat sebelumnya akan tampil di sini. Setelah itu kita terbitkan dengan memilih menerbitkan, lalu pilih terbitkan. Sekarang sudah selesai membuat satu halaman yang bernama hubungi kami. Kita kembali ke dashboard. Bila kita buka website, saya contohkan, dia akan sudah berada di menu. Hanya saja mungkin posisinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misal hubungi kami kita akan letakkan pada bagian akhir, maka kita memerlukan untuk pengaturan menu. Untuk itulah kita bekerja dengan menu. Masih pada posisi ini, misalnya kita akan lihat halaman hubungi kami. Kita klik saja hubungi kami, maka kita akan diarahkan ke halaman hubungi kami dengan POM yang tadi sudah kita buat. Sekarang kita akan mengatur menu. Caranya adalah kita kembali ke panel admin area. Membuat menu bisa dilakukan dengan cara langsung dari dashboard. Di sini ada pilihan tampilan, lalu pilih menu. Akan tampil seperti ini. Atau juga kita bisa melakukan penyesuaian pada tema. Contoh, saya pilih sesuaikan. Tampil seperti ini, ada pilihan menu pada penyesuaian tema. Demikian juga di sini kita juga bisa lakukan langsung. Caranya tinggal kita pilih buat menu baru. Lalu di sini kita tuliskan namanya. Misalnya namanya menu 1. Lalu menu ini akan ditampilkan di mana? Lokasinya adalah di halaman utama. Kita pilih utama, lalu klik berikut. Kita perhatikan item mana saja yang akan dimasukkan ke dalam menu pada halaman utama tersebut. Kalau masih standar, kita perhatikan di sini tidak ada. Caranya kita klik tambah item yang mana saja, misalnya beranda, lalu hubungi kami, lalu newsletter, lalu blog. Di sini ada beranda juga ya. Ini saya klik, kita perhatikan beranda, hubungi kami, newsletter, dan blog. Sekarang bagaimana cara mengatur urutannya?
kita tinggal menggeser-gesernya saja. Misalnya berada pada bagian sisi sebelah kiri, oke, sudah betul. Lalu sebelahnya kita akan pindahkan posisi blog. Sebelahnya lagi adalah newsletter. Lalu di paling akhir adalah hubungi kami. Ini sebagai contoh saja. Misalnya kita mau jadikan salah satu menu ini atau menambahkan menu yang lain sebagai submenu. Misal, newsletter akan saya masukkan ke dalam hubungi kami. Saya klik, drag, lalu saya geser agak ke kanan di bawah hubungi kami. Maka newsletter akan menjadi submenu dari hubungi kami. Demikian juga yang lainnya. Itu hanya sekedar contoh. Saya akan kembalikan ke posisi semula. Setelah selesai, kita bisa menerbitkan dengan cara klik terbitkan. Oke, lalu saya tutup. Dan kita buka kembali blog. Lalu kita perhatikan menu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ada beranda, ada blog, ada newsletter, dan hubungi kami. Posisinya juga sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Bila Anda mau melakukan yang lain, misalnya mengubah posisinya atau menambah submenu yang lainnya, Anda bisa melakukan dengan cara yang sama. Sekarang kita akan bekerja dengan widget. Ini yang terakhir untuk optimalisasi pada website kita yang berhubungan dengan tampilan. Caranya, kita bisa langsung pilih sesuaikan. Lalu di bawah menu ada pilihan widget. Kalau kita mau mengerjakannya dari customize atau dari pengaturan tema, atau juga misalnya ini saya tutup. Lalu kita kembali ke panel admin area. Kita juga bisa mengerjakan dari dashboard. Caranya, pada menu tampilan kita klik widget, maka akan tampil seperti ini. Anda bisa pilih dengan cara yang mana saja. Cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Lalu kita tinggal menentukan widget apa saja yang akan kita masukkan ke dalam blog kita. Sebagai catatan, bahwasanya pengaturan widget masing-masing tema itu akan berbeda. Ada yang memiliki sisi sebelah kanan dan kiri, ada juga yang memiliki sisi bagian bawah atau footer. Namun pada tema kali ini dia hanya memiliki dua bagian, yaitu sisi kanan dan pada sisi subscription. Ini yang berhubungan dengan newsletter sebelumnya. Nah, kita akan coba untuk mengatur pada sisi sebelah kanan. Apa saja yang mau kita masukkan? Biasanya masing-masing blog itu memiliki kolom pencarian. Kita ambil pada widget yang tersedia, di situ ada cari. Caranya bisa dengan klik drag lalu kita arahkan pada sisi kanan, atau juga bisa mengkliknya lalu tambahkan widget. Kemudian setelah cari, apa yang mau kita masukkan? Misalnya kita akan tambahkan widget tentang komentar terbaru atau post-post terbaru. Kita cari pada widget yang tersedia. Kita cari artikel terbaru atau artikel populer. Misalnya post-post terbaru yang akan kita masukkan. Kita klik lalu tambahkan widget. Setelah itu akan tampil, ini saya minimize terlebih dahulu. Misalnya kita akan tambahkan berikutnya adalah komentar terbaru. Kita klik lalu tambahkan widget. Ini juga bisa kita lihat berapa komentar yang akan kita tambahkan. Oh ya, sebelumnya kita bisa ubah judulnya sesuai dengan keinginan kita. Namun kalau kita tidak mengubahnya, dia akan sesuai dengan tampilan aslinya. Seperti ini, komentar terbaru. Lalu misalnya kita masukkan berikutnya adalah arsip. Kita cari pada ketersediaan. Ini dia arsip. Kita klik lalu tambahkan widget.
Yang berikutnya mungkin kita akan menambahkan menu untuk login, untuk informasi dan sebagainya. Misalnya kita akan memasukkan meta. Ini sebagai contoh. Yang lainnya nanti Anda bisa mencobanya dan melihat hasilnya. Lalu bagian yang kedua adalah widget subscription. Ini adalah hubungannya dengan newsletter. Maka yang kita pilih tentunya adalah newsletter. Lalu kita tambahkan widget. Perhatikan di sini, ini yang terpilih adalah sidebar kanan. Yang kita inginkan adalah pada sisi widget subscription. Maka kita klik pada widget subscription, lalu tambah widget. Ini bisa kita ganti judulnya, kalau tidak dibiarkan saja. Setelah selesai, ini sudah kita lakukan, kita bisa lihat hasilnya dengan cara tentu kita masuk ke situs kita klik. Setelah kita masuk pada website kita, widget yang tadi kita setting atau yang kita masukkan tentu akan masuk pada halaman-halaman selain landing page. Artinya di halaman beranda tidak ada widget karena ini merupakan landing page. Widget akan ada di halaman yang lain, misalnya halaman blog, kita klik. Maka kita perhatikan widget yang tadi kita setting sudah ada. Demikian juga di halaman newsletter. Oke, widgetnya ada, dan di halaman hubungi kami juga demikian. Oke, sekarang kita lihat bagian beranda. Lalu kita arahkan ke bagian bawah. Harusnya sebelum puter atau catatan kaki di sini akan tampil subscription atau newsletter. Walaupun kita sudah menambahkan widget newsletter, ya belum aktif dikarenakan kita belum aktifkannya pada halaman utama. Untuk itu kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Sesuaikan. Lalu kita kembali ke pengaturan halaman awal. Kita perhatikan di bagian bawah di sini ada pengaturan subscribe. Sebelumnya menu ini belum ada karena plugin newsletter belum kita aktifkan. Setelah kita mengaktifkan plugin newsletter, maka menu pengaturan subscribe itu akan tampil. Sekarang kita akan aktifkan. Klik, lalu pilih aktifkan subscribe. Kemudian kita terbitkan. Lalu di bagian beranda kita bisa perhatikan. Oke, sekarang sudah tampil. Kita akan lakukan edit agar ini menarik. Yang pertama, kita masuk kembali ke dashboard, panel admin area, penampilan, widget, lalu widget subscription. Oke, kita simpan, kita minimize, lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah bertambah judul. Kemudian kita kembali ke panel admin area. Kemudian kita akan setting tampilan newsletter. Ya, ada newsletter. Kita pilih menu welcome. Tampil seperti ini, kita pilih next. Ini juga next. Lalu ini ask for their name. Mungkin ini tidak perlu kita tampilkan, atau add a privacy checkbox juga tidak perlu kita tampilkan. Setelah itu kita naik kembali. Oke, sekarang kita akan lihat tampilannya lebih menarik. Demikian saja materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya.